Mengenal Jenson Salt, pernah masuk radar Fabrizio Romano dan diinginkan Shin Tae-yong bela timnas Indonesia. Nama Jenson Salt mencuat sebagai pemain yang diinginkan Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Yang menarik dari Jenson Salt, dia pernah masuk dalam radar transfer Fabrizio Romano. Wacana naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia kembali mencuat beberapa waktu terakhir. Lalu belakangan muncul nama Jenson Salt. Pemain 20 tahun itu disebut oleh ex-anggota ex-co PSSI Hassani Abdul Ghani sebagai sosok yang sangat diinginkan Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Lantas, siapa sih Jenson Salt? Jenson Salt diketahui punya keturunan Indonesia dari kakeknya. Kabar yang beredar, kakek Jenson Salt berasal dari Ambon. Namun belum ada konfirmasi resmi soal kabar itu. Awalnya, Shin Tae-yong ingin Jenson Salt masuk dalam skuad timnas Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Selain Jenson Salt, ada nama Ivar Jenner dan Justin Hubner yang ingin dinaturalisasi untuk Piala Dunia U20. Indonesia kemudian batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Proses naturalisasi Ivar Jenner tetap berjalan. Sedangkan sejak awal Jenson Salt belum bersedia untuk membela timnas Indonesia saat bergabung dengan tim kelompok usia NEC Nijmegen. Setelah itu dia pindah ke PSV Eindhoven, salah satu klub elit di Belanda. Jenson Salt tampil cukup menonjol bersama PSV. Setelah performa apik yang ditampilkan, Sunderland membuat penawaran transfer untuk Jenson Salt. Dia dibeli dengan harga 2 juta pada awal musim 2023. Harga yang cukup mahal untuk klub yang bermain di divisi Championship kasta kedua di Inggris. Fabrizio Romano tentu bukan nama asing lagi. Jurnalis asal Italia itu acap kali memberi informasi transfer pemain-pemain penting. Nah, Romano pernah memantau saga transfer Jenson Salt. Romano 2 kali membuat cuitan tentang Jenson Salt di akun Twitter miliknya. Romano menyebut Jenson Salt sempat diminati Burnley yang bermain di Premier League. Namun tawaran Burnley dengan nilai 1 juta dengan add-ons senilai 1 juta ditolak oleh kubu PSV. Manhoef dinaturalisasi, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan pemain berkualitas yang sudah teruji di Eropa. Potensi yang dimiliki Miljan Manhoef sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Pengalaman dan skill yang ia dapatkan dari bermain di liga-liga top Eropa bisa ditularkan kepada pemain-pemain lokal, sehingga dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia di kancah internasional. Kehadirannya diharapkan dapat menambah daya serang dan kreativitas permainan tim, serta membawa warna baru yang dapat memperkuat skuad Garuda. Keuntungan naturalisasi Miljan Manhoef. Pengalaman bermain di Eredivisie dan Championship Inggris tentunya membawa banyak keuntungan, baik dari segi teknis maupun mentalitas. Manhoef juga memiliki fleksibilitas posisi, sehingga dapat memberikan opsi taktik yang lebih banyak bagi pelatih Shin Tae-yong. Dengan kemampuan serba bisanya, Manhoef bisa mengisi beberapa posisi yang mungkin dibutuhkan oleh tim, memberikan kedalaman skuad yang lebih baik. Tantangan dalam proses naturalisasi. Namun proses naturalisasi tentu tidak mudah dan memerlukan waktu. Selain persyaratan administratif, Manhoef juga perlu menunjukkan komitmen kuat untuk bermain bagi timnas Indonesia. Keputusan ini bukan hanya soal formalitas, tetapi juga kesiapan untuk menjadi bagian dari skuad Garuda dan berjuang bersama dalam kompetisi internasional. Mengingat pengalamannya yang luas di Eropa, Manhoef perlu memastikan bahwa ia dapat beradaptasi dengan baik dalam tim dan kultur sepak bola Indonesia. Tidak bisa menutup mata kondisi saat ini timnas Indonesia mengalami kemajuan pesat. Dulu setiap timnas Indonesia tampil selalu kalah. Timnas Indonesia menjadi ejekan timnas lain. Sejak PSSI dipimpin Erick Thohir, pelatih timnas Indonesia dipimpin Shin Tae-yong. Timnas Indonesia mengalami kemajuan. Timnas Indonesia berhasil berada pada juara 4 Piala Asia. Uniknya, Indonesia kalaupun kalah bertanding jumlah kebobolan tidak terlalu besar. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia dapat mengalahkan Vietnam, Australia maupun timnas hebat lainnya. Kemajuan sepak bola Indonesia mengejutkan dunia.
Banyak pengamat sepak bola ingin mendengar langsung tips sukses sepak bola Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir didaulat menjadi pembicara pada pertemuan anggota FIFA. Erick Thohir dengan tegas, kami Indonesia adalah raksasa sedang tidur. Sepak bola Indonesia adalah olahraga nomor 1 di Indonesia. Keberhasilan sepak bola Indonesia karena pemerintah dan PSSI bersinergi membuat program naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Erick Thohir juga ada pemikiran out of the box. Sepak bola tidak bisa mengandalkan tim, sepak bola mengandalkan mental pemain. Profit mencolok timnas Indonesia naturalisasi Mauro Zylstra, ancaman nyata Struijk dan bintang Persis. Nama Mauro Zylstra mencuat menjadi satu di antara opsi bomber yang layak dipertimbangkan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Bukan tanpa sebab, mengingat Mauro Zylstra sudah terang-terangan menyatakan ketertarikannya membela timnas Indonesia. Kode ketertarikan Mauro Zylstra memperkuat timnas Indonesia pernah diungkap oleh podcast pesepak bola Indonesia, Yusa Nugraha, melalui kanal YouTube-nya. Meski begitu, Mauro Zylstra tak menampik jika dirinya ingin mematangkan diri dulu berkarier di klub profesional senior baru membuka asa membela timnas Indonesia. Namun tak menutup kemungkinan jika performanya melejit dalam beberapa tahun ke depan, ia tak akan berpikir ulang untuk menyatakan kesiapannya membela timnas Indonesia. Mengingat sejauh ini secara performa Rafael Struijk dan bintang Persis Solo, Ramadan Sananta masih angin-anginan di lini depan Garuda. Lebih lanjut, sebagai informasi, darah keturunan Indonesia, Mauro Zylstra berasal dari sang kakek yang merupakan asli orang Sunda, lebih tepatnya berasal dari kota Bandung. Keuntungan timnas Indonesia, dapatkan Mauro Zylstra memiliki finishing mematikan. Meski berposisi asli sebagai otak serangan, Mauro Zylstra tercatat memiliki insting gol tinggi. Bahkan pernah dalam satu musim, Mauro Zylstra sukses bukukan 10 gol dan 8 assist dari 13 pertandingan saat membela FC Amsterdam U18. Terkini, ia mampu lesatkan 8 gol dari 13 partai bersama NEC Nijmegen U21 sebelum akhirnya hijrah ke Volendam U21. Keuntungan kedua Mauro Zylstra di naturalisasi timnas Indonesia adalah sosoknya yang dikenal multifungsi. Selain bisa dimainkan di pos penyerang tengah, Mauro Zylstra bisa juga diperankan di posisi gelandang serang. Meski begitu, posisi asli seorang Mauro Zylstra adalah gelandang serang. Multifungsinya sosok Mauro Zylstra disinyalir bakal membuat Shin Tae-yong siap memberikannya menit bermain lebih. Mengingat Mauro Zylstra diketahui berhasil memainkan dua peran kontras, yakni gelandang serang dan juga penyerang tengah. Hal ini yang berpotensi bakal membuat posisi dari penyerang PSS Sleman, Hoki Caraka terancam di dua kelompok usia, baik timnas U19 Indonesia maupun senior. Selain itu, bomber Persis Solo Ramadan Sananta yang bertipikal goal getter juga berpotensi tersingkir jika tak mampu meningkatkan performa ketika diberi kesempatan turun. Terlebih Shin Tae-yong bukan tipikal pelatih yang memperhatikan nama besar dari seorang pemain. Mauro Zylstra, striker tajam Liga Belanda, tertarik gabung timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus berupaya memperkuat skuadnya dengan mencari pemain berkualitas, termasuk melalui proses naturalisasi. Di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong, langkah ini dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kualitas tim. Baru-baru ini perhatian tertuju pada Mauro Zylstra, seorang penyerang muda yang sedang bersinar di Liga Belanda. Mauro Zylstra menyatakan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia dan berharap dapat segera bergabung dengan skuad Garuda. Pelatih Shin Tae-yong sejak awal kepemimpinannya telah menekankan pentingnya memperkuat berbagai lini dalam tim, terutama posisi penyerang. Kurangnya pemain berkualitas di posisi ini membuat Shin Tae-yong dan PSSI gencar mencari pemain-pemain naturalisasi yang memiliki keturunan Indonesia atau bersedia dinaturalisasi untuk memperkuat skuad. Nama Mauro Zylstra mencuat sebagai salah satu kandidat kuat. Saat ini ia bermain di FC Volendam U21 dan menjadi runner-up top skor di Liga Belanda U21. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Mauro mengungkapkan bahwa dirinya terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia dan siap memberikan yang terbaik jika diberi kesempatan. Maarten Paes masih gantung, kenapa Shin Tae-yong tidak panggil Chilus Margono?
Seperti diketahui, timnas Indonesia asuhan Sintayong berhasil mendapatkan suntikan tenaga baru pemain diaspora di posisi penjaga gawang Maarten Paes. Kiper yang kini bermain bersama FC Dallas di Major League Soccer ini sudah mendapat rekomendasi dari DPR RI untuk dinaturalisasi sejak bulan Maret lalu. Akan tetapi pada waktu itu hanya ada Nathan Chuaon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen yang berhasil dinaturalisasi. Sedangkan Paes baru menyusul mengambil sumpah kewarganegaraan pada April lalu. Namun kendati telah resmi menjadi seorang WNI, Maarten Paes tidak serta-merta bisa tampil untuk timnas Indonesia. Sebab ia belum menyelesaikan proses perpindahan federasi yang terbentur oleh statuta FIFA. Karena prosesnya yang belum selesai, timnas Indonesia pun belum bisa menggunakan jasanya. Termasuk di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran kedua. Lantas mengapa Sintayong tidak memanggil Chirus Margono? Padahal secara postur dan skill kiper 22 tahun itu tidak kalah dengan Maarten Paes. Dirinya juga sudah mengembalikan status WNI miliknya dengan mengambil sumpah pada Maret lalu. Usut punya usut, pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan itu rupanya memiliki alasan tersendiri untuk tidak memanggil Chirus Margono. Rupanya, Sintayong belum pernah sekalipun melihat bagaimana permainan kiper klub Yunani, Panathinaikos itu. Oleh karena itu, ia belum bisa menganalisa apakah Chirus Margono akan cocok dengan skema permainan yang dimainkan atau tidak. Patut dinantikan untuk proses perpindahan federasi Maarten Paes segera usai. Dan untuk Chirus Margono, semoga Sintayong segera melihat penampilan sang penjaga gawang agar sang pemain dapat merapat ke timnas Indonesia. Bukan hanya rumit, terkuak biaya sidang Maarten Paes dicas bisa tembus 32 miliar. PSSI sedang mengusahakan agar Maarten Paes bisa bersyarat membela timnas Indonesia. Salah satu langkahnya adalah lewat jalur cas. Hal ini karena Maarten Paes terbentur statuta FIFA terkait batasan umur. Di usianya yang sudah 22 tahun, ia ternyata sempat bermain untuk Belanda U21. Maka dari itu PSSI mengupayakan kasus Paes ini ke cas agar kiper berusia 26 tahun ini bersyarat membela skuad Garuda. Belum lama ini pengamat sepak bola bernama Haris Pardede atau yang akrab disapa Bung Harpa mengungkapkan soal kasus Paes. Ia membeberkan ternyata biaya sidang di cas ini sangat mahal, menembus 32 miliar. Adapun biaya tersebut belum termasuk lawyer, biaya akomodasi dan transportasi. Maka dari itu biaya yang dibutuhkan sangat tinggi. Adapun Erick Thohir juga mengatakan bahwa jalan Maarten Paes untuk bisa membela timnas Indonesia masih panjang. Namun PSSI akan fokus agar dirinya bersyarat membela skuad Garuda.